Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, saham-saham bank sekulaner, bank daerah. Langsung saja ke saham pertama. BJTM yang ditutup di harga 515 terkoreksi 0,96% asing net sell. Kalau dia broker resminya BJTM di distribusi. BJTM masih sideways. Nah, kalau Bapak Ibu berminat, kalau dia ada koreksi ke 500, back buy itu. Kenapa? Kalau pandangan saya, sebelum dia bagi dividen, dia akan swing atas sekali lagi. Mungkin ya 550, mudah-mudahan bisa. Ya, itu aja dulu untuk PJTM. Nggak usah panjang lebar. Pokoknya 500, 510, 505 tuh beli. Atau turun-turun dikit, 490 tuh pun bisa beli kalau mau. Tapi harusnya 500 nggak jebol. Ya. BJTM, disclaimer, analisa kembali. Lanjut, BJBR yang ditutup daga 845 terkoreksi 1,16% asing net sell. Kali buka resminya BJBR di distribusi. BJBR wajar karena habis bagi dividen belum kemana-mana ya. Tapi ada potensi nutup nggak? Ada peluang nutup. Kalau pandangan saya tahun ini ada peluang nutup BJBR dividennya ya. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, kumpulin aja dulu BJBR ya di area ya kalau sampai 880 itu juga bisa. Tapi kalau pandangan Borneo Trader kemungkinan besar BJBR itu sideways-nya di atas 830. Tapi kalau misalnya ISG turun sampai 8400 mungkin bisa maksimal koreksi BJBR 780 800 itu. Jadi nggak kemana-mana lah. Kalau untuk turun lebih dalam nggak, palingan sideways antara di atas 830 atau di bawah 830. Nah, ini atau ini. Bahkan kalau pandangan saya bisa jadi Mei ini sideways-nya cukup lebar. Bisa turun dulu, terus pelan-pelan dia naik, baru Juni breakout 900. Mudah-mudahan seperti itu BJBR. Lanjut, Agro yang ditutup di harga 222 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya Agro. Akumulasi. Agro di puncak. Koreksi bagus. Malah bagus koreksi, jangan takut. Yang takut yang beli di puncak. Ya. Bisa nggak koreksi? Bisa. Bisa nggak tembus tiba-tiba rebound? Bisa juga. Ya, tetap di market tuh probabilitas tuh ada naik turunnya. Gimana strategi Bapak Ibu? Ya, itu aja. Tapi kalau saya nunggu bawah kalau dikasih. Tapi kalau ke 200 kayaknya enggak deh. Ya maksimal 200 lah. Tapi mungkin 208, 210 itu aja koreksinya. Ya, habis itu bangkit lagi. Potensi tembus nggak 240? Potensi tembus PNLF. Ya, tunggu aja. Kalau nggak akhir bulan ini Juni tembus. Mudah-mudahan ya. Karena ini baru swing sekali. Masa sekali ya swingnya. Dan itu masa nggak ada swingnya. Swing ke bawah nih. Ini kan sudah mematahkan trend downtrend. Tunggu swing dulu. Swing dulu baru rebound. Ini gambarannya saya sudah. Baru tembus. Jaga aja tuh. 200 tuh harusnya jaga support kuat. Kalau dikasih sampai 200 tuh kesempatan spek buy. Agro. Lanjut. BBYB yang ditutup dengan 280 menguat 1,4% asing net buy. Kalau bukan resminya BBYB ada distribusi. BBYB wajar kepentok hampir dapat 300 dan koreksi itu nggak masalah. Yang salah tuh bukan salah ya, kurang ideal lah. Kalau Bapak Ibu beli tiba-tiba di 294, 290 terlalu tinggi. Mungkin analisanya buy on breakout. Ya bener aja. Gimana plan Bapak Ibu kalau buy on breakout? Gagal buang dulu kah? Atau tunggu? Atau average down? Jadi gimana pandangan Borneo Trader? Pandangan Borneo Trader akan mantul dia dari 260. Peluang besar satu mantul. Tapi kalaupun turun udah itu maksimal swing low-nya 234, 240. Take buy. Itu ya BBYB. Lanjut Maya yang ditutup dengan 192 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan resminya Maya akumulasi. Cuman belum diangkat-angkat nih Maya, nggak tahu kenapa. Tapi bagus nggak Maya? Bagus. Cuman Bapak Ibu perhatikan likuiditasnya lagi tipis. Tuh transaksi hanya 649 juta tuh. Itu pun digabung beli jual. Kalau dia koreksi sampai 180 spek buy. Sudah saya gambarkan kalau minggu ini tembus 200 area 2, kalau enggak area 1. Udah simple kan? Yang susah kenapa gimana? Kalau yang bikin susah tuh diri sendiri, psikologis Bapak Ibu sendiri yang bikin susah dalam trading tuh. Mungkin Bapak Ibu ya menurut saya gampang buat trading plan tuh, mungkin semua orang bisa. Mungkin 1-2 bulan Bapak Ibu pelajari, melihat chart setiap hari, gambar support resistance, bisa Bapak Ibu buat trading plan. Tapi yang susah apa? Konsisten menjalankan trading plan yang sudah dibuat.
pas kena cut loss, pas kena profit. Kadang profit tuh juga serakahnya kencang. Kenapa? Dikasih profit 5%, pasang trailing stop nggak mau. Berharap profitnya 10%. Betul, naik sampai 7%. Habis itu turun. Gara-gara menyesal. Harusnya saya TP aja di 7% ya. Nggak nunggu 10%. Sudah floating profitnya sisa 4%. Karena merasa rugi. Awalnya 7%, sisa 4%. Jadi merasa rugi 3%. Padahal itu bukan rugi. Itu kan profit yang belum terrealisasi. Yang pasti Bapak Ibu profit itu yang 4% itu. Kalau direalisasi itu profit. Dari harga Bapak Ibu profit. Kalau Bapak Ibu dapat seminggu 4% bagus gak bagus gitu mindsetnya. Fokus ke pertumbuhan portfolio. Jangan menyesal karena waduh lihat seminggu ke depan sahamnya naik tinggi tuh 20% profitnya ya. Tahu gitu saya hot aja. Tahu gitu. Selalu menyesal. Profit menyesal, cut loss menyesal, hot menyesal, ya bingung. Jadi sampai kapanpun Bapak Ibu kalau seperti itu terus nggak akan bertumbuh di market, nggak akan bisa belajar mengevaluasi diri. Karena saya juga alami seperti Bapak Ibu tuh, memang susah mengendalikan psikologis, apalagi dananya makin besar. Ya itu. Jadi itu aja dulu untuk Maya menarik. Pokoknya udah ini kelihatan kan udah. Supportnya pakai 180, jebol buang. Lanjut, BBKP yang ditutup di harga 68 menguat 4,61%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BBKP akumulasi. Nah, ini bagus. Bahkan di grup Burnet Trader itu udah beli dari 53. Nekat kami pas bangun. Ya, hari kedua tuh kami makan di bawah. Habis itu buyback saya suruh tampung lagi. Tambah barang di berapa di 64 sampai 60 tambah barang saya bilang. Yang belum punya beli. Target kami 7172. Kalau ada yang TP syukur, tapi kalau yang belum TP ya masih oke karena Bapak Ibu lihat volume masih meningkat. Mudah-mudahan besok tembus 72 biar minggu depan arah 84. 80 84. Mudah-mudahan ya. Kita lihat besok. Ya. Menarik nggak harus BBKP? Menarik gimana kalau mau beli? Ya kalau Bapak Ibu mau beli pakai stop loss di bawah 60 silahkan. Mau stop loss di tengah-tengah 64, 65 silahkan. Tergantung. Kalau sudah harga tanggung seperti ini kan bingung buat trading plan-nya. Jiper juga tuh beli. Pas buy in breakout gagal turun. Aduh di bawah turun makin dalam. Aduh pusing kan. Itu kena. Kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan momentum. Pas dia mau naik beli. Itu bisa join di. Kalau mau yang gratis ya. External Community Stock Bit. Pengguna lama, pengguna baru, yang penting trading balance-nya ada 10 juta cash di RDN. Mau berapapun saham Bapak Ibu di dalam nggak masalah. Ya, yang penting cash di RDN-nya ada 10 juta untuk join di komunitas Burnet Trader. Cara joinnya gimana? Masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode R-nya besar R41778. Ya, dan grupnya itu tidak permanen. Pas Bapak Ibu mau pencet join, itu nanti akan muncul notifikasi pesan kalau fee-nya naik. Fee beli yang awalnya 0,15 jadi 0,175. Cuma naik 0,025. Fee jual 0,25 jadi 0,275. Ya, yaitu bantu support Burnet Trader dan Stockbit. Kalau Bapak Ibu tertarik, ya nanti coba aja di dalam. Kalau memang cocok bisa lanjut. Kalau memang nggak cocok, waduh jelek saham-saham pilihannya, nggak bagus strateginya, Bapak Ibu bisa keluar dan fee kembali normal. Itu yang bagusnya dari Stockbit. Bapak Ibu bisa ikut ya, tapi harus ada transaksi setiap bulan kalau tertarik. Ya, kalau mau masuk grup swing dengan sekuritas lain bisa masuk grup swing. Link 3 di deskripsi. Kalau mau belajar bid over itu bisa belajar di kelas scalping. Seperti hari ini kami tadi dapat ya. Bahkan Bapak Ibu kalau cuma 3% 5% tuh dapat. Kami nggak main kalau cuma 1-2%. Target profit scalping kami minimal 3-5%. Bahkan tadi kami dikasih lebih sama INPC. Beli di 190. Bahkan kami cicil dulu sebelum dia lewat 150. Ya. Dan tadi sampai 204 dapat 10%. Seperti itu. Ya, kalau tertarik silakan bergabung, kalau berminat join scalping bersama Burnet Trader. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk BBKP ya. Masih ke atas, cenderung ke atas. Kalaupun sideways di bawah. Nggak masalah, nggak akan potensi nggak jebol. Menurut saya nggak jebol 60 BBKP. Lanjut. PNBS yang ditutup di harga 51 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing, nggak ada jual beli.
Kalau di broker semuanya PNBS akumulasi. PNBS belum mengangkat-ngangkat juga nih. Pokoknya PNBS kalau minggu depan lah. Kalau besok kayaknya berat. Minggu depan kalau bangun sikat tuh di 555. Buy on breakout. Kecil kemungkinan kalau merah lagi. Disclaimer ya. Untuk PNBS. Lanjut. PNLF yang lumayan dalam hari ini koreksi ya. 4,76% ke 360. Asing net sell. Di broker semuanya PNLF di distribusi. Saya ada cut loss PNLF ya. Beri di 384, jualan di 374 tadi. 384 sampai 380 beli, jualan 374. Ya lumayan lah, 4% lebih cut loss. Ya udahlah, jebol support ngapain ditahan lagi? Ibaratnya gitu kan. Gimana kalau dia balik lagi besok ke atas? Mungkin saya buyback. Kalau gitu sayang dong rugi kemarin. Ya kita nggak tahu kalau dia terus turun. Mungkin juga nanti saya buyback di 330, 320 ini. Bisa jadi. Tapi indikasi ini sudah lemah. Menurut saya hati-hatilah. Di luar kendali lah. Kalau besok tiba-tiba naik lagi. Atau minggu depan ya itu bagus. Sebenarnya bagus. Tapi ya kan kita nggak tahu. Candlenya kita nggak tahu. Kalau saya tahu besok naik ya saya nggak stop loss. Karena saya nggak tahu. Saya lebih meminimalir resiko. Daripada tiba-tiba dibawa melorot makin dalam. Makin lama waktu saya menunggunya balik. Rugi waktu kan. Itu. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Ibaratnya saya cut loss tadi 5% tapi diganti dari INPC. Di grup swing tadi juga beli INPC itu. Dari 180, 182 kami beli. Dapat 10% lebih. Nah itu. Kalaupun saya cut loss PNLF 5% ya udahlah. Win-win solution kan. Tadi dapat profit. Kalau sini ya nah kita memang nggak bisa 100% benar. Bapak Ibu lihat di grup Purnet Trader tuh risk rewardnya bahkan 80-20%. Ya cut lossnya paling dari 10 saham tuh 2. 8 sahamnya profit. Komen kalau Bapak Ibu yang di grup ya. Bisa tulis di kolom komentar. Bener nggak tuh? Jadi itu aja untuk PNLF. Ya. Kalau seperti ini menurut saya lemah. Tapi kita nggak tahu lah nanti. Tiba-tiba mantul dari 340. Atau dia mantul dari sini kan ya. Lihatlah update selanjutnya. Tapi saat ini indikasinya agak lemah. Ya. Padahal temporary weekly-nya itu bagus. Koreksinya belum kecil tiba-tiba dibuang. Nah. Kalau tutupan besok tiba-tiba doji. Tembus lagi 380 itu bagus sebenarnya. Tapi kayaknya berat deh ya. Bisa agak bawah nih swingnya. Kalau menurut saya dia bisa swing ke bawah nih. Dia maksimal harusnya 320. Tapi saya nggak mau berharap sampai 320 baru stop loss di bawah itu ya. Karena terlalu lama nunggu. Kita lihat aja dulu update selanjutnya ya. PNLF. PNBN yang ditutup di 1490 terkoreksi 3,5%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNBN di distribusi. PNBN time frame weekly-nya 3 Black Crow bisa rebound nggak? Bisa, ini di level psikologis nih. Mudah-mudahan dia bisa rebound ya. Tapi kalau waktu itu saya bilang kalau dia di bawah 1500 tuh indikasi lemah. Tapi ini kan ada 3 Black Crow nih time frame weekly-nya. Mudah-mudahan lah ya bisa rebound minggu depan. Tapi saat ini ya ini dia di persimpangan jalan nih. Kalau dia turun tuh bisa sampai 1250, 1300. Apakah nanti double bottom? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih hot ya masih bisa lah di toleransi. Karena dari 1500, 1490 itu kan baru 10 poin, nggak nyampe 1%. Nah kalau besok dia turun sampai 1470 Bapak Ibu mau pertimbangkan stop loss ya itu kembali ke masing-masing. Menurut saya sih kalau besok terus turun ke bawah 147 lewat turun ke bawah lemah. Bisa sangat mungkin ke 1340, 1250 PNBN ya. Kalau mau bagus rebound besok PNBN. Lanjut. Penin yang ditutup di 1055 terkoreksi 0,47%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya Penin di distribusi tipis. Penin, waduh ada tarikan. Penin bagus, cuman takutnya tiba-tiba besok dibuang. Pokoknya Penin ini kalau Bapak Ibu mau kumpulin aja sampai 1000. Dia akan sideways. Kalau pandangan sideways dan pola head and shoulder yang terbentuk. Siap-siap tembus 1100, gas. Resisten kuat 1200, 1250. Kesana nggak? Peluang besar lebih cenderung ke sana. Kalau pandangan saya. Untuk Penin ya, support kuatnya 1000. Nah, cut loss-nya nggak nyampe 10% tuh, kalau paling 8% kalau Bapak Ibu pun lamsam beli di 1055 tuh nggak nyampe di 8% aja cut loss. Target tadi minimal 15% ke 1200. 15% cut loss-nya 8%. Nggak nyampe 8% tuh. 7% aja. Kalau berminat Penin. Menarik. Lanjut. Jepin yang ditutup di harga 330 menguat 8,55%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya Jepin akumulasi. Jepin bagus ya. Mantul dia dari 300
Jadi kemana arahnya? Ke atas lah. Ini volume juga meningkat. Mungkin laba nih, sentimen laba ya. Tapi kalaupun koreksi udah pasti nggak akan di bawah 300. Udah pasti nggak di bawah 300. Kalaupun koreksinya, koreksi biasa. Bahkan bisa di atas 316 dia koreksi. Tapi kalaupun maksimal koreksi itu 300. Kalau di bawah 300 kemungkinan besar. Kalau di bawah 300 kecil kemungkinan bisa jebol 300. Harusnya dijaga. Udah arah atas. Jepit. Ya. Lanjut, INPC yang ditutup di 188 menguat 4,44%. Asing net buy. Kali bukan semuanya INPC. Akumulasi. INPC tadi masuk grup stock pick Borneo Trader, baik di scalping ataupun di swing, semua sama dapat profit. Tadi target kami 200, 190, 200. Jadi kemana arahnya? Ke atas. Kapan saya ke atas? Mudah-mudahan ya. Kalau sampai besok tiba-tiba merah jebol 180 itu indikasi lemah udah indikasi lemah. Tapi apakah downtrend? Enggak. Dia paling uji 150 lagi. Cuman terlalu dalam juga kan. Mending out dulu, buyback di bawah. Tapi kalau menurut saya mudah-mudahan sesuai gambaran dia sideways-nya di atas 180. Dan targetnya 210 tembus, siap-siap berangkat lagi uptrend selesai koreksi ABC untuk INPC. Saham terakhir BNII yang ditutup di harga 204 menguat 0,99%. Asing net buy. Kalau bukan responnya BNII distribusi tipis. BNII bagus sideways. Pokoknya BNII kecil kemungkinan kalau jebol 100 pakai aja nih tutup. Kita pakai 197. Jebol itu buang. Tuh, dari harga sekarang 197, 196 lah. 8 poin, 4% cut loss, target kemana? 220. Target 220 untuk BNI. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.